Aku ganti baju deh. Iya. Udah beres deh. Iya loh, ini mau beres aku. Ah, Adel pasti belum beres ini. Harus datangi dulu baru gerak. Kenapa lah anak sekarang susah diulangi? Nih. Kak, belum beres juga kan? Kamu dari kemarin Bapak lihat selalu main game online saja. Jangan lupa kerjain PR-nya ya. Makanan kamu udah Bapak siapkan. Bapak pergi ke toko dulu ya. yakin jalan. Anjir, gabut banget nih. Main game apa ya? Roblox. Ada pesan masuk nih. Seru juga nih. Lucu juga nih. Gila anjir, di tengah malam. Kabut aja. Ini game apa ya? Wih. Kenapa ya di sini? Udah bisa. Main lagi asing nih. Roblox. Main apa ya hari ini? Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawa kau cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Seru nih kalau main lagi. Kau paling Roblox. berarti. Hanya kau satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selama. Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Dengarkan
bagaimana keadaanmu? Oh, di sini aku malah memikirkan kamu, dan bintang malam berkedip mesra melihatku rindu wajah cantikmu, dan bulan terang menatap dia melihatku rindu wajah cantikmu. Ayang, ku rindukanmu, ingin mencium kening kamu. Ayang, ku rindukanmu, ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik, ingin bertemu. Ini Adel udah tidur belum ya? Macam masih bersuara pun. Adel, udah kamu kerjain PR nih? Loh, nanti kerjain. Adel, bangun. Bila suatu saat kau dengarkan Aduh, ini jam berapa ini? Kok nggak dibangun sih? dan aku sudah tak ada lagi. Dari tadi udah mau bangun nih. Kamu sih selalu main game online sampai larut. Kalau kayak gini kamu mau jadi apa? Begitu menyebalkannya ku matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata Ayo, Pak. tak seperti Pak. Minggu lalu kamu disuruh bawa bunga anggrek, harus bawa hari ini. Aduh, kau gimana sih? Tugasnya kan udah dari minggu lalu. Kenapa baru dikabari sekarang? Kamu lah, kebanyakan main game. Saya lupa. Gimana lagi pagi-pagi nyari bunga anggrek ya? Ya udahlah, bapak antar dulu kamu, nanti bapak cari bunga anggreknya ya. bila berantakan. Kenapa ya akhir-akhir ini si Adel tingkahnya nggak bisa dicoba? Sekarang juga dia udah susah kali diatur. Padahal dia anak yang penurut. Apa penyebabnya ya? Apa karena dia terlalu sering main HP ya? Anak zaman sekarang nggak bisa dibilangnya. Kacau. Kevin. Wah, pantas si Adel berubah. Kevin ya. Weh, kalian tahu nggak ada gosip baru? Gosip apa? Si Kevin. Kevin, anak kelas kita. Iya, kelas kita. Oh, tahu lah, dia kan keton pedofil. Iya, dia pedofil. Keton pedofil. Itu yang kita curigakan. Kalau nggak percaya kalian ini udah viral. Mana? Masuk berita. Masuk ya. Waduh, masuk TV cuy. Ih, nggak nyangka gue sumpah. Selamat siang pemirsa, kasus kekerasan seksual verbal terhadap anak kembali menggemparkan dunia maya. Kali ini, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban pelecehan melalui game online Roblox. Pelaku, seorang pria berusia 22 tahun, diduga menggunakan fitur obrolan untuk melontarkan kalimat yang tidak pantas dan bernada seksual kepada korban.
Kasus ini kembali membuka mata kita bahwa ruang digital bukanlah tempat yang sepenuhnya aman bagi anak-anak. Aparat kini tengah melakukan penyidikan. Selamat siang Pak, ini kan pelecehan secara verbal, yang artinya tidak ada kontak fisik. Jadi apakah pelaku dan korban sudah pernah ketemu secara langsung? Kami menerima laporan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Medan pada tanggal 29 September 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku berinisial KA berusia 22 tahun. Kejadian ini bermula ketika anak korban bermain game online Roblox dan bertemu dengan pelaku di game tersebut. Lalu mereka bermain game bersama dan memulai komunikasi di room chat game Roblox tersebut. Di sanalah pelaku dan anak korban berkenalan dan pelaku mengetahui bahwa anak korban masih berumur 12 tahun. Lalu pelaku meminta nomor WA anak korban dan lanjut berkomunikasi melalui WA. Disitulah pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada anak korban dengan melontarkan kata-kata tidak pantas dan merayu si korban untuk mengirim foto-foto syur. Baik, apa dasar hukum dalam menjerat pelaku Pak? Mengingat pelecehan yang dilakukan oleh pelaku hanya melalui online serta pelaku dan anak korban tidak pernah bertemu secara langsung. Apakah pelaku bisa dijerat secara hukum mengingat interaksinya hanya terjadi secara daring? Ya, jadi pelaku bisa dijerat secara hukum ya. Dan dasar hukumnya juga sangat jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal 5 menyebutkan bahwa pelecehan seksual non fisik yang dilakukan secara verbal merupakan suatu tindak pidana. Pelaku dapat diancam pidana penjara selama paling lama 9 tahun dan denda 10 juta rupiah. Baik, lalu bagaimana proses pelacakan terhadap pelaku mengingat banyak yang menggunakan identitas anonim di dunia maya? Itu merupakan tantangan utama kami Pak. Jadi melalui digital forensik kami dapat menelusuri jejak digital si pelaku ini melalui alamat IP-nya, aktivitas akun, dan data login pelaku. Baik, apa saja alat bukti dan barang bukti yang ditetapkan oleh penyidik? Dalam gelar perkara ini, penyidik meletakkan beberapa alat bukti dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual verbal terhadap anak melalui game on Roblox. Alat bukti yang telah dikumpulkan antara lain keterangan saksi, yaitu korban berusia 12 tahun dan orang tuanya yang mengetahui adanya komunikasi antara korban dan pelaku. Mencakup dokumen elektronik berupa tangkap layar percakapan di Roblox dan WhatsApp yang memuat kata-kata tidak pantas yang telah diabsakan oleh Laboratorium Digital Forensik Polda Sumatera Utara, serta alat bukti petunjuk berupa hasil analisis terkait akun Roblox dan nomor telepon pelaku yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Sumatera Utara. Adapun barang bukti yang kami dapatkan atau kami sita merupakan dua unit telepon seluler milik pelaku dan korban. Dan juga ada bukti tangkap layar chat mereka pada aplikasi WhatsApp dan pada aplikasi Roblox itu sendiri. Alat dan bukti ini merupakan sesuatu yang sah karena relevan dengan kasus tersebut. Dapat memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual verbal terhadap anak di ruangan digital. Selain penegakan hukum, kami juga mengedepankan perlindungan korban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, korban anak berhak mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi medis, dan dukungan psikologis. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Dinas PPA Kota Medan untuk memberikan pendampingan hukum bagi anak korban dan menjamin pemulihan korban berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Baik, sekarang kita akan terhubung dengan rekan kami Bayu Pratama yang saat ini sedang berada di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut untuk melaporkan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan pelecehan seksual verbal terhadap anak melalui game Roblox. Bayu, kami mendapat informasi bahwa Ketua UPTD PPA Kota Medan juga hadir di lokasi untuk memberikan keterangan. Bagaimana pendampingan terhadap korban dan koordinasi dengan pihak kepolisian, Bayu? Baik, terima kasih Desi. Saat ini saya sedang bersama Ketua UPTD PPA Kota Medan dengan Ibu Anggun Mei. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu, kasus ini telah menjadi perhatian publik. Bisa Ibu jelaskan bagaimana awal mula laporan ini sampai ditangani oleh pihak kepolisian? Baik, kasus ini bermula ketika orang tua korban datang melapor ke UPTD PPA Kota Medan setelah mengetahui adanya komunikasi yang tidak pantas antara anaknya dengan pelaku melalui game Roblox serta aplikasi WhatsApp. Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan asesmen awal, pendampingan psikologis dan pendampingan hukum kepada anak korban.
Selanjutnya, kami meneruskan laporan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumut untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kami terus berkoordinasi dengan penyidik agar proses ini berjalan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Baik Bu, selain koordinasi dengan kepolisian, apa langkah lain yang dilakukan UPTD PPA untuk memastikan kondisi korban tetap aman? Langkah pertama tentunya memastikan korban berada di lingkungan yang aman dan mendapat pendampingan penuh. Kami juga melibatkan psikolog anak agar anak bisa pulih dari tekanan emosional. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dinas PPA dan LPSK agar korban dan keluarga memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Apakah ada imbalan dari pihak UPTD PPA kepada para orang tua dan masyarakat terkait kasus ini, Bu? Tentu, kami menghimbau orang tua untuk aktif mendampingi aktivitas digital anak-anaknya. Bukan hanya mengawasi, tapi juga membangun komunikasi yang terbuka. Anak perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dunia maya. Dan orang tua perlu mengenali tanda-tanda ketika anak mulai terpapar resiko. Kami juga terus mengedukasi masyarakat agar tahu kemana harus melapor jika menemukan tindakan pelecehan secara daring. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Desi di studio. Baik, terima kasih Bayu. Kita berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Baik pemirsa, setelah sebelumnya kita mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian dan UPTD PPA Kota Medan, kini kita akan beralih ke rumah korban. Rekan kami Robert Kennedy saat ini berada di lokasi dan akan mewawancarai orang tua korban untuk mengetahui bagaimana awal mula kasus ini terungkap dan proses pelaporan dilakukan. Robert, bagaimana situasi di sana dan apa yang bisa Anda sampaikan? Baik, terima kasih Pak Eka. Di sini saya berada di kediaman korban di kawasan Medan Tembung. Di sini saya bersama orang tua dari korban yang pertama kali melaporkan kasus dugaan pelecehan secara verbal kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Medan. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana kronologi yang dialami oleh korban. Di sini langsung saja kita kepada ayah dari korban. Baik Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sebelumnya Pak, ini saya bersama Bapak siapa? Saya Bapak Johnson Colin Pak. Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan kami. Di sini Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana kronologi yang dialami oleh Bapak mengenai kasus pelecehan secara verbal ini? Baik Pak. Beberapa hari belakangan ini, anak saya Adel mengalami perubahan sikap Pak. Biasanya dia terkenal sebagai anak yang penurut dan sopan, tapi dia menjadi pembangkang dan menjadi anak yang susah diatur. Saya coba cari tahu apa penyebabnya, ternyata dia memainkan game online Pak, di mana di situ juga dia bermain tidak kenal waktu dan mendapatkan pelecehan secara verbal Pak. Baik Pak, tadi saya dengar Pak, Bapak ada bilang bahwasanya anak Bapak mengalami pelecehan secara verbal dari game online tersebut Pak. Bisa Bapak jelaskan pelecehan secara verbal apa yang dialami oleh anak Bapak? Kalau yang dari saya lihat Pak, dia mendapatkan kata-kata yang tidak sopan oleh pelaku Pak. Kemudian ada juga ajakan-ajakan yang tidak senonoh oleh pelaku Pak. Baik Pak, apakah Bapak kenal sama pelaku yang membuat pelecehan kepada anak Bapak? Oh, saya tidak kenal Pak sama pelaku, tapi menurut saya mereka ini kenal-kenalnya dari game tersebut Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasi yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih banyak Pak. Baik, kepada Eka, sekian laporan yang saya dapat berikan, saya kembalikan kepada Eka. Baik, terima kasih Robert. Pemirsa, setelah kita mendengar langsung kronologis peristiwa dan dampak yang dialami oleh korban beserta keluarganya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana peristiwa seperti ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak, terutama ketika terjadi di ruang digital. Untuk itu, kami telah berbincang dengan psikolog anak Winry Frankenstein yang akan memberikan pandangannya mengenai dampak psikologis dari tindak pelecehan seksual verbal secara daring, serta langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk membantu pemulihan korban. Ya baik, sebagai seorang psikolog yang cukup banyak menangani kasus anak dan remaja, saya semakin sering menemui bentuk-bentuk baru dari kekerasan seksual. Bagi banyak orang tua, Roblox mungkin hanya terlihat seperti game kreatif di mana anak bisa membangun dunianya sendiri dan juga bermain bersama teman-temannya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pelecehan seksual verbal bisa terjadi melalui permainan game online, contoh nyatanya aja seperti Roblox. Nah, kasus pelecehan seksual verbal melalui permainan game online seperti ini menunjukkan bahwa adanya kekerasan seksual yang tidak selalu terjadi secara fisik, tetapi juga dapat berlangsung dalam bentuk komunikasi digital yang manipulatif.
Dalam ilmu psikologi, pola ini dikenal sebagai online grooming, di mana pelaku berupaya membangun hubungan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan dari anak tersebut. Proses ini seringkali disertai dengan bentuk coercive control, yaitu kendali psikologis yang membuat si anak merasa sulit untuk melapor ataupun menolak ajakan dari pelaku. Nah, anak-anak khususnya pada rentang usia 8 hingga 13 tahun sering berada dalam tahap perkembangan yang oleh Erik Erikson sebut sebagai fase industri versus inferiority. Ini merupakan tahap di mana mereka sangat membutuhkan pengakuan dan penerimaan sosial. Kebutuhan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menanamkan rasa ketergantungan pada si korban. Dampaknya tidak ringan. Dari sisi klinis, anak sebagai korban biasanya mengalami kecemasan, gangguan tidur, rasa takut berlebihan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa anak belajar dari pengalaman yang mereka alami. Jadi, jika perilaku menyimpang dianggap wajar, maka hal itu dapat mengacaukan pemahaman mereka tentang batas moral dan sosial. Oleh karena itu, pendampingan orang tua menjadi hal yang sangat penting. Pengawasan saja tidak cukup untuk dengan hanya membatasi, tetapi harus diiringi dengan komunikasi terbuka agar anak berani bercerita ketika mengalami hal yang tidak nyaman tersebut. Nah, perlindungan anak di ruang digital membutuhkan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan juga penyedia platform untuk memastikan ruang daring yang benar-benar aman bagi anak. Perlindungan anak di dunia maya tidak cukup hanya dengan teknologi saja, tetapi harus disertai dengan pemahaman psikologis dan juga kedekatan emosional. Dunia digital bisa menjadi tempat yang aman asalkan orang dewasa hadir, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara empati. Kasus dugaan pelecehan seksual verbal terhadap anak di platform game online menjadi pengingat penting bahwa ruang digital belum sepenuhnya aman bagi anak-anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat virtual, tetapi juga nyata bagi korban dan keluarganya. Peran orang tua dalam melakukan pendampingan serta pengawasan menjadi krusial, disertai dukungan dari lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas perlindungan dan keadilan. Sebagai masyarakat, kita diingatkan untuk terus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Saya Desi Alvia, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.